Jumpa lagi di TV. Ya, yang ada di sebelah saya ini adalah sebuah mobile workstation. Sudah punya sertifikasi yang menjamin hardware di laptop ini sudah diuji performa, kestabilan, serta kompatibilitasnya untuk banyak software seperti 3ds Max, AutoCAD, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Siemens NX, dan masih banyak lagi. Ini penting ya, karena laptop jenis ini umumnya digunakan sebagai mesin penghasil uang ya. Jadi harus teruji tuh kemampuan dan ketangguhannya. Prosesornya udah pakai Intel Core generasi ke-12 dengan 14 core dalamnya. Bahkan sudah ada sertifikasi Intel vPro di laptop ini. Jadi ini sudah divalidasi performa, kestabilan, serta keamanan dan kemampuan maintenance juga oleh Intel. Disk GPU-nya pakai Nvidia seri Workstation. Kapasitas RAM-nya langsung 32GB dan masih bisa di-upgrade. SSD-nya langsung 1TB, layarnya QHD, IPS 100% sRGB. Ya, ini adalah Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 dengan Nvidia Discrete Graphics. Nah, menurut Lenovo, laptop ThinkPad P16s Gen 1 ini adalah produk mobile workstation kelas entry level dari Lenovo. Jadi harganya tidak akan setinggi tipe-tipe yang di atasnya. Tapi perlu diingat ya, ini bukan berarti harganya di bawah 10 juta rupiah. Ini adalah mobile workstation untuk pekerjaan yang super serius. Laptop ini dirancang agar tidak ada masalah saat kita bekerja dengan beragam aplikasi profesional. Itu sebabnya dia sudah punya sertifikasi ISV atau Independent Software Vendor. Jadi developer softwarenya sudah memastikan bahwa software itu akan jalan mulus lancar di laptop ini. Kepastian seperti ini membuatnya tidak mungkin dijual dengan harga seperti laptop kelas consumer. Karena kelancaran proses pekerjaan itu jadi faktor utama untuk menjamin tidak terjadinya kerugian akibat waktu terbuang ngurusin masalah dengan software. Nah ini nih yang benar-benar membedakannya dari laptop kelas consumer yang tentunya nggak punya sertifikasi khusus. Oke, mari kita mulai pembahasan laptop yang satu ini. Untuk prosesornya, dia pakai Intel Core i7 1280p. Codename-nya adalah Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base powernya adalah 28 watt. Punya 14 core, 20 thread yang terdiri dari 6 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Untuk integrated graphics, dia pakai Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Untuk RAM-nya yang terpasang adalah 32 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Yang 16 GB RAM itu onboard, lalu ada 16 GB RAM itu SODIMM. Ini berarti kapasitasnya masih bisa ditingkatkan lagi ya dengan mengganti SODIMM bawaannya. Jadi menurut Lenovo, kapasitas maksimal yang bisa didukung adalah 48 GB. Tentunya karena pakai RAM DDR4, harga untuk upgrade juga tidak akan semahal kalau pakai DDR5. Nah untuk storage dia pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4. Menurut Lenovo, slot M.2 ini mendukung SSD NVMe PCIe Gen 4x4 dengan kapasitas hingga 2TB. Jadi kalau mau di-upgrade itu bisa. Kita bisa ganti sendiri SSD bawaannya ke yang lebih tinggi lagi. Untuk discrete graphics dia pakai Nvidia T550 laptop GPU dengan dedicated VRAM 4GB GDDR6. Ya, ini adalah discrete GPU kelas workstation untuk perangkat laptop dari Nvidia. Arsitektur GPU-nya menggunakan Turing dengan 1024 CUDA cores dan memory busnya adalah 64 bit. Discrete GPU ini juga dilengkapi dengan fitur NV encoder dan NV decoder. Jadi dapat dimanfaatkan kemampuan hardware-nya saat melakukan video editing dengan berbagai macam software. Ini menarik ya, karena kalau dicari padanannya, disk GPU ini ternyata hardware-nya mirip aja dengan MX550. Nah biasanya kan kalau GeForce MX tuh nggak punya NV encoder sama NV decoder. Nah kalau ini ada. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX211 yang mendukung Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya adalah 86 Wh. OS-nya langsung dong Windows 11 Pro di sini. Untuk form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah tentu bukan polikarbonat tapi magnesium di sini. Warnanya hitam atau black. Desainnya ini penampilan mobil workstation ini sangat ThinkPad banget ya. ThinkPad banget. Bentuk dan lekukan bodi klasik dari seri ThinkPad itu tampil jelas pada tipe yang satu ini. Permukaan body matte finish yang terasa kesat saat disentuh itu juga tetap dipertahankan di laptop yang satu ini. Tentunya penempatan logo ThinkPad juga tetap menganut pakem terdahulu, yaitu di punggung layar dan di area pojok palm rest kanan ya. Secara keseluruhan walaupun punya penampilan yang low profile, tapi laptop ini tetap mencuri perhatian saat digunakan tempat ramai. Kenapa? Karena ini adalah
ThinkPad. Nah, untuk ukuran panjangnya 36,1 cm, lebar 25,5 cm, dan ketebalan 2,08 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,96 kg dengan charger 405 gram. Ini adalah charger USB Type-C 135 watt. Oh, kekinian sekali ya. Ini standar baru ya. Total bobot kalau dibawa-bawa itu adalah 2,37 kg, dan tentunya charger tadi bisa juga dipakai buat smartphone kita selama smartphone-nya emang pakai Type-C. Untuk layar, ini adalah layar 16 inci, tergolong besar ya. Jadi ruang kerja itu lega di situ. Resolusinya 2560 x 1600 pixel dengan aspek rasio tentunya 16:10. Refresh rate 60 Hz dan ini adalah panel IPS. Menurut Lenovo, tingkat kecerahannya di 400 nits. Wah, tinggi, dengan color gamut 100% sRGB dan delta E-nya di bawah 2. Nah, saat diukur, tingkat kecerahan maksimalnya ternyata ada di 436 nits, lebih tinggi daripada klaimnya. Untuk gamut coveragenya ada di 99,3% sRGB dan volume di 115% sRGB, sesuai dengan klaimnya ya. Layar ini juga sudah mengantongi sertifikasi Pantone Calibrated, jadi cocok untuk skenario content creation yang membutuhkan akurasi warna tinggi. Dipakai nonton film sih, ya udah pasti oke ya, karena dia juga udah support Dolby Vision. Tentunya disediakan juga software X-Rite Color Assistant untuk mengubah profil warna pada layar dengan pilihan Decom Dim, Decom Office, Rec 709, sRGB, Default, dan Not Calibrated. Tidak ketinggalan, layar ini juga sudah memiliki sertifikasi TUV Eye Comfort, jadi mata akan tetap nyaman walaupun kita ngeliatin dia terus nih, kerja terus berlama-lama. Sementara itu untuk permukaan layarnya udah pakai non-glare, jadi nggak ada pantulan-pantulan yang mengganggu tentunya. Bingkai layar juga sudah pakai desain yang tipis di sisi kanan dan kirinya. Desain seperti itu membuat tingkat screen to body ratio mencapai 85,4%. Engsel layar laptop ini tentunya bisa dibuka sampai lurus 180 derajat, jadi memudahkan kita ya kalau mau presentasi ke klien misalnya. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera inframerah 1080p 30 fps. Disediakan software Glance by Miramatrix, jadi kamera tersebut memiliki sejumlah kemampuan unik seperti dia akan mengunci laptop atau meredupkan layar saat pengguna tidak berada di depan laptop. Dia akan memblurkan layar saat pengguna tidak menatap ke layar. Kita bisa memindahkan window dari layar laptop ke layar monitor tambahan yang eksternal cukup dengan nengok saja, dan masih ada banyak lagi. Sementara untuk mikrofon di laptop ini ada 2 buah ya, diletakkan di samping kanan dan kiri kamera. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suasananya bising sekali. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suasananya bising sekali. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo ThinkPad P16s Gen 1. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, mantap. Kita lanjut. Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan stereo speaker yang posisi lubang keluaran suaranya ada di sebelah atas keyboard. Disediakan software Dolby Access untuk mengatur profil suara dan ada equalizer juga. Walaupun hanya memiliki 2 buah speaker, suara yang dikeluarkan laptop ini ternyata lantang juga ya. Kualitas suaranya juga tergolong oke, rapi, dan jernih. Walaupun memang jangan berharap ada dentuman bass yang luar biasa di sini. Untuk konektor, di kiri ada 1 gigabit Ethernet, ada 2 Thunderbolt 4, ya nggak salah, ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung display out dengan protokol DisplayPort, power delivery, dan tentunya mendukung perangkat-perangkat Thunderbolt seperti eksternal SSD, eksternal GPU, dan Thunderbolt docking. Lalu ada 1 HDMI 2.1, ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, dan ada 1 3,5 mm audio combo jack. Di kanan ada 1 smart card reader, ada 1 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, ada 1 security keyhole. Nah, laptop ini tentunya menggunakan keyboard yang khas ThinkPad banget, yang udah terkenal kenyamanannya saat mengetik. Kalau udah pakai, udah susah banget deh ngelepasin dari ThinkPad ini. Enak banget keyboardnya ya. Desain dan tata letak tombolnya tetap mirip seperti seri ThinkPad yang lainnya, termasuk tombol function yang ada di pojok kiri bawah. Seperti biasa, pengguna dapat menukar fungsi tombol function dan kontrol sebelah kiri jika terbiasa dengan tombol kontrol yang ada di pojok kiri bawah. Nah, tentunya karena laptop ini laptop 16 inci, keyboardnya dilengkapi juga dengan numpad yang memudahkan saat kita mau nginput angka ya. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur seperti biasa dengan menekan tombol function plus spacebar. Nah, untuk
untuk touchpadnya posisinya sejajar dengan spacebar seperti laptop keluaran Lenovo lainnya. Ini adalah posisi yang paling ideal untuk mengetik. Ukuran touchpad juga cukup besar yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Alt kanan. Tentunya karena ini laptop ThinkPad, tersedia pula track point untuk menggerakkan kursor mouse. Dibandingkan menggunakan touchpad, kursor mouse memang lebih cepat digerakkan kalau kita pakai track point tanpa memerlukan banyak pergerakan jari. Pastinya disediakan tombol khusus untuk klik kanan, kiri, dan bahkan tengah yang dapat digunakan bersamaan dengan track point maupun touchpad juga. Nah, untuk keamanan, laptop ini dilengkapi dengan dua jenis sistem pengamanan biometrik, yaitu pengenalan wajah dan juga pengenalan sidik jari. Untuk posisi sensor sidik jarinya menyatu dengan tombol power. Ada pula fitur keamanan webcam privacy shutter yang merupakan penutup fisik kamera, jadi aman dari risiko diintip kalau laptopnya mungkin kena hack. Nah, uniknya saat ditutup, modul kameranya langsung dinonaktifkan, jadi tidak bisa lagi menangkap gambar. Ini berbeda dengan penutup kamera di laptop lainnya yang kamera tetap aktif walaupun sudah ditutup. Nah, beralih ke cooling system. Nah, sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas berukuran besar. Untuk penggunaan udara itu mengarah ke samping kanan. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Untuk laptop Lenovo seri bisnis, profil performanya dapat diatur dengan mudah menggunakan Windows Power Mode dengan pilihan Best Power Efficiency, Balance, dan Best Performance. Menu tersebut dapat diakses dengan cepat dengan menekan icon baterai pada sisi pojok kanan bawah taskbar. Oke, kita coba dulu dengan Cinebench, kita melihat konsistensi performanya. Nah, skor tertinggi yang dapat di mode balance adalah 2323 poin. Dan di mode best performance adalah 2333 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 1310 sampai 1360 poin saat menggunakan mode balance. Di mode performance, skor sempat bertahan di kisaran 1600 sampai 1700 poin sebelum akhirnya dia stabil di 1480 sampai 1490 poin. Nah, itu kalau dicolok ke listrik. Kalau pakai baterai doang gimana? Nah, saat charger dilepas, skor yang didapatkan ada di kisaran 1220 sampai 1240 poin. Wajar ya, namanya juga workstation. Jadi memang performa tertinggi itu kalau dicolok ke listrik ya. Tapi bukan berarti 1200-an poin itu kecil, itu kencang juga. Beberapa tahun yang lalu itu adalah peak performance untuk sebuah laptop gaming ya. Nah, untuk suhu kerjanya pas kita jalankan Cinebench R15 looping 20 kali, di mode balance suhu prosesor sempat naik sampai 90 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun ke kisaran 66 sampai 70 derajat Celcius. Jadi terjaga ya, aman ya. Sementara di mode best performance memang sempat sekali nyentuh di 100 derajat Celcius, tapi kemudian dikendalikan turun ke 70 sampai 74 derajat Celcius. Sepertinya emang berusaha untuk nyolong dulu, abis itu diamankan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke SpecView Perf 2020. Untuk laptop kelas workstation, kami menambahkan pengujian khusus dengan software SpecView Perf ini ya. Benchmark yang satu ini menguji viewport performance dengan menggunakan sejumlah software seperti 3ds Max, Katia, Creo, Energy, Maya, Medical, Siemens NX, dan SolidWorks. Jadi semakin mulus pergerakan objek di viewport, maka semakin tinggi skornya dan semakin kencang sistemnya tentunya ya. Nah, hasil pengujiannya bisa disimak di grafik yang satu ini ya, dicek nih. Ya, detail-detailnya lengkap di sini semua ya. Oke, hasilnya mantap. Sekarang kita lanjut ke Blender 3.01 seperti biasa BMW 27 Scene. Untuk CPU rendering, dia butuh waktu hanya 3 menit 27 detik. Sementara kalau kita GPU rendering pakai CUDA, itu adalah 1 menit 47 detik. Nah, kalau kita tambahkan eGPU RTX 3070 Fi di sini ya, maka waktu rendernya berubah menjadi hanya 18 detik. Mantap bener nih. Nah, suhu kerjanya pada saat dia pakai GPU rendering dari GPU bawaannya dia, pada mode best performance suhu itu ada di kisaran 80 derajat Celcius di awal, sebelum akhirnya naik dan bertahan di kisaran 93 sampai 98 derajat Celcius. Sementara kalau menggunakan mode balance, suhu prosesor sempat naik ke 92 derajat Celcius di awal, lalu kemudian dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sedangkan untuk disk GPU-nya sih aman ya di 75 sampai 77 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi pada saat kita lakukan GPU rendering dengan CUDA, area paling panas kami temukan di sekitar tombol K dan tombol 5 di numpad dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Sementara untuk area keyboard lainnya aman di bawah 40 derajat Celcius. Untuk bodi, area paling panas kami temukan di atas tombol F7 dan lubang pembuangan panas dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Tapi tentunya kita nggak megang bagian situ ya. Dan untuk palm rest, aman di bawah 35 derajat Celcius.
Lalu kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2022. Dengan video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik, kalau software only untuk rendering, kita membutuhkan waktu 9 menit 39 detik. Sementara itu kalau kita pakai GPU acceleration dengan CUDA, dia butuh waktu 5 menit 3 detik. Nah, kalau kami nambahin external GPU, yang tadi lagi ya, waktu ekspornya berubah menjadi 2 menit 22 detik. Ingat, ini 4K 60 ya. Lalu kalau videonya Full HD 60 fps, software only 1 menit 42 detik. Pakai GPU bawaannya dengan CUDA itu 1 menit 21 detik. Kalau kita pakai external GPU, jadinya cuma butuh waktu 32 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat kita melakukan 4K video exporting dengan akselerasi CUDA ya, saat mode best performance suhu tertinggi prosesor dan disk GPU hanya mencapai 66 sampai 67 derajat Celcius saja. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing yang profesional tapi gratis ini. Video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 7 menit 9 detik. Nah, lalu kita coba tambahin eksternal GPU lagi dan waktu ekspornya berubah menjadi 5 menit 7 detik. Nah, kalau dia Full HD 60 fps, prosesnya hanya butuh waktu 1 menit 56 detik. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU, waktu ekspornya tentunya jadi lebih baik. Suhu kerjanya pada saat menggunakan software yang satu ini di best performance, suhu prosesor itu sempat menyentuh 90 derajat Celcius di awal, tapi kemudian dikendalikan turun ke 74 sampai 81 derajat Celcius. Ya, walaupun laptop ini digunakan untuk cari duit sebenarnya, tapi nggak ada salahnya kalau kita nyobain main game di sini ya. Nah, performa saat main game kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Dismark kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 3475 Mbps dan tulisnya di 3223 Mbps. Ini adalah kecepatan yang maksimal untuk PCIe Gen 3, tapi tentunya kalau kalian mau lebih kencang lagi bisa ganti dengan yang PCIe Gen 4 SSD-nya. Nah, sekarang kita tes baterainya. Menggunakan mode balance dengan brightness 50%, volume di 25%, setting layar tetap di 2560x1600, pemutaran video 1080p itu wow, 13 jam 30 menit. Irit banget ya untuk sebuah laptop yang lumayan kencang ini ya. Nah, kalau untuk charging gimana? 30 menit pertama dia sudah terisi 44%. Sementara itu untuk dari kosong sampai penuh dia hanya butuh waktu 1 jam 56 menit. Sedikit lebih cepat dibandingkan patokan kami yang 2 jam. Padahal baterainya besar loh ini. Nah, untuk harga tentunya seperti kita bilang tadi ya, nggak mungkin di bawah 10 juta karena ini laptop kelas profesional banget, kelas workstation. Unit yang satu ini harganya adalah di kisaran 42.540.000. Tersedia juga varian lain yang harganya lebih murah dengan spesifikasi Intel Core i7 1280p, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia T550 laptop GPU, layar 16 inci dan harganya adalah di kisaran Rp34.495.000. Tentunya laptop ini dilindungi dengan garansi Lenovo Premier Support selama 3 tahun. Dengan garansi ini, teknisi Lenovo akan siap memberikan technical support selama 24 jam per hari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Jadi kalau ada masalah di luar jam kerja atau tengah malam, nggak ada masalah, akan tetap ditangani. Teknisi Lenovo juga siap mendatangi pengguna keesokan harinya untuk perbaikan di tempat saat terjadi masalah. Tentunya masih ada keuntungan-keuntungan lain dari tipe garansi seperti ini yang cukup panjang ya kalau dibahas satu persatu. Seperti yang tertulis di sini. Dicek nih ya. Aduh, banyak banget. Oke, menariknya di sini pengguna juga bisa menambahkan garansi ADP atau Accidental Damage Protection pada laptop ini jika dibutuhkan. Garansi ADP ini harus dibeli secara terpisah ya. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Harganya akan terlihat tinggi kalau dibandingkan dengan laptop consumer dengan spesifikasi hardware yang mungkin setara. Tapi mesti diingat, laptop ini adalah mobile workstation dengan ISP certification dan validasi Intel vPro. Belum lagi ini adalah ThinkPad yang merupakan laptop bisnis kelas atas dari Lenovo. Jadi dengan segala macam fitur tersebut, cukup wajar kalau harga seperti ini ya.
Lalu kemudian, suhu prosesor terasa agak tinggi saat 3D rendering di Blender dengan menggunakan mode Best Performance. Tapi ya gampang, pindahin aja ke mode Balance, performanya nggak terlalu jauh berbeda ya. Lalu untuk garansi ADP, di sini agak beda dengan versi consumer, harus dibeli terpisah. Tapi itu emang biasanya terjadi untuk laptop-laptop kelas enterprise atau bisnis, di mana garansi-garansi itu memang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari sisi menariknya, penampilannya sangat ThinkPad banget, keren banget. Bodinya cukup tipis dan ringan untuk sebuah mobile workstation. Sudah divalidasi Intel vPro. Dengan prosesor Intel yang sudah 14 core, ini ideal untuk software class workstation yang biasanya butuh jumlah core yang masif. Dia sudah menggunakan discrete GPU class workstation dari Nvidia, siap untuk software kelas profesional. Kencang untuk content creation baik di skenario 3D maupun video. Baterainya itu lucu. Irit di sini baterainya ya. Kapasitas RAM-nya juga masif 32 GB dan masih bisa di-upgrade. RAM DDR4 jadi mudah untuk di-upgrade. Kapasitas SSD-nya udah langsung besar dan udah tergolong kencang. Slot M.2-nya itu support bahkan sampai ke SSD PCIe Gen 4 kalau dibutuhkan. Layarnya udah 16 inci 2560x1600 pixel, IPS 100% sRGB dan udah Pantone calibrated. Keyboardnya udah nggak usah dibahas. Ini keyboardnya ThinkPad. Konektornya melimpah. Ada 2 Thunderbolt 4 di sini. Wi-Fi udah 6E, Bluetooth versi 5.3, pengamanan biometriknya udah ganda di sini ya. Garansi kelas atas dan bisa ditambah ADP pula kalau dibutuhkan. Dan yang terakhir dan paling penting, ini adalah sebuah laptop ThinkPad. Jadi ini bukan sekedar laptop yang bisa menjalankan software berat, tapi developer softwarenya pun sudah memastikan bahwa tidak ada hal-hal di luar rancangan softwarenya yang akan terjadi pada laptop ini. Jadi dipastikan dia aman ya. Ini yang benar-benar membedakan dari laptop kencang yang pada dasarnya dirancang untuk gaming atau penggunaan umum saja. Nah, kalau yang dibutuhkan adalah laptop kerja siap pakai, dijamin bekerja dengan lancar dan stabil saat menggunakan software kelas profesional dan punya fitur kekinian yang sangat lengkap, rasanya Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 ini adalah pilihan yang menarik yang tersedia di pasaran Indonesia saat ini. Dan ya, ini adalah sebuah ThinkPad. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.